Apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum yang manis? Dia hanya minum air putih. Apa yang terjadi? Jadi banyak rekan-rekan saya yang ingin menurunkan berat badan dengan melakukan puasa. Ada istilah yang disebut dengan intermittent fasting. Salah satu metodenya adalah selama 1 minggu diambil 2 hari. 2 hari itu tidak melakukan makan apapun dan minum yang manis. Dia hanya minum air putih saja. Lalu apa yang terjadi pada tubuhnya ketika dia tidak mengkonsumsi makanan sama sekali? Oke, rekan-rekan, topik ini cukup menarik ya. Bagi yang berminat untuk menurunkan berat badan dengan cara berpuasa. Oke, sebelum kita mengambil topik ini, dokter akan mencicipi dulu tape tradisional ya, buatan Kota Palu. Oke. Sambil santai sedikit. Tape ketan hitam manis ya. Hasil peragian. Kembali ke topik tadi. Jadi sebelum kita bicara itu, apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika dia berpuasa, kita bicara 2 hormon yang namanya hormon insulin dan hormon glukagon. Oke, dokter akan menjelaskan secara bahasa awam agar mudah dimengerti ya. Jadi 2 macam insulin ini diproduksi oleh organ tubuh kita yang disebut dengan pankreas. Nah, pankreas itu adalah organ yang ada di bawah hati manusia. Dia memproduksi 2 macam hormon ini untuk mengatur keseimbangan gula darah yang ada di dalam darah kita. Jadi, pertama kita bicara hormon insulin. Nah, hormon insulin ini bekerja untuk memasukkan gula darah yang ada di dalam darah ke organ-organ yang membutuhkan. Nah, organ apa yang membutuhkan? Seluruh tubuh kita membutuhkan gula darah sebagai sumber energi. Nah, kalau insulinnya berlebihan, maka gula darah kita bisa drop karena semua gula darahnya akan dimasukkan ke dalam sel-sel tubuh kita. Oke, misalnya otak kita bekerja ketika kita berpikir, ketika kita emosional, itu pikiran kita membutuhkan energi, energinya diambil dari gula darah yang dipasok ke pikiran kita, ke otak kita melalui peran dari ada hormon insulin. Begitu juga dengan mata kita, kulit kita, jantung kita, paru-paru kita, bahkan organ di dalam perut kita, termasuk otot-otot kaki dan tangan kita, itu mendapatkan sumber energi berupa gula darah yang akan diubah menjadi energi dengan bantuan hormon insulin. Nah, ketika gula insulin ini aktif, dia akan memasukkan, akibatnya apa? Gula darah kita bisa drop. Untuk mengatur supaya gula darah kita tidak drop ya, maka tubuh kita juga menghasilkan hormon yang disebut dengan glukagon. Jadi glukagon ini akan mengubah cadangan gula darah yang ada dalam tubuh kita, yang ada di hati, di otot ya, dalam bentuk cadangan gula yang disebut glikogen maupun dalam bentuk lemak, itu diubah menjadi sumber kalori dalam bentuk glukosa. Oke, teman-teman sudah mengerti ya antara peran insulin dan hormon yang disebut glukagon. Nah, ketika kita berbicara seseorang tidak makan, bahkan tidak minum yang manis ya, cuma minum air putih, maka berarti pasokan makanan, berarti pasokan energinya dalam bentuk makanan tidak ada yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, berarti apa yang terjadi? Gula darah kita akan turun. Logikanya demikian, ya. Gula darah kita akan turun, tapi bagaimana peranan insulin? Insulin tetap diproduksi untuk
memasukkan gula darah kita ke otak. Karena pada waktu kita tidak makan pun, pikiran kita tetap bekerja, jantung kita tetap bekerja, bahkan kita tetap bisa bernapas, ginjal kita tetap bekerja, menghasilkan, membuang kotoran-kotoran, membuang kelebihan cairan, walaupun kita tidak makan. Nah, mereka ini, ya, organ tubuh kita ini tetap butuh pasokan energi. Berarti tubuh kita tetap memproduksi insulin. Dari mana gula darahnya ketika kita tidak makan? Nah, disinilah ketika kita tidak makan, ketika kita berpuasa, maka tubuh kita menghasilkan hormon glukagon lebih banyak. Akibatnya apa? Cadangan gula yang disebut glikogen yang biasanya disimpan di hati sebagai gudang makanan kita, dan lemak di perut kita, di usus kita, itu dibongkar, diganti, dijadikan gula darah. Nah, gula darah inilah nanti diambil oleh si insulin yang tadi, dipasok lagi ke tubuh kita, ke sel tubuh kita, sehingga walaupun kita tidak makan dan tidak minum, atau kita tidak memasukkan makanan apapun ke dalam tubuh kita, kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa bernapas karena paru-paru kita tetap bekerja, jantung kita lebih-lebih tetap bekerja. Walaupun kita tidur, otak kita tetap bekerja. Dibuktikan dengan ketika kita mimpi, sebenarnya otak kita sedang bekerja. Nah, disinilah kenapa seseorang bisa turun berat badannya, karena ketika dia berpuasa, maka hormon glukagonnya kan akan semakin banyak. Berarti hormon glukagon itu kan menghancurkan lemak, menghancurkan cadangan gula. Akibatnya apa? Cadangan gulanya akan semakin sedikit, lemaknya akan semakin sedikit. Hasil akhirnya adalah penurunan berat badan. Nah, teman-teman, jika Anda melakukan intermittent fasting secara teratur, maka berat badan teman-teman akan mengalami penurunan secara perlahan-lahan. Dengan cara adalah ketika tidak berpuasa, ketika Anda berpuasa, berarti Anda sengaja membuat diri Anda lapar yang akan menghasilkan hormon glukagon lebih banyak. Akibatnya cadangan lemak Anda, cadangan glikogen atau cadangan gula yang ada dalam tubuh Anda akan semakin berkurang. Itulah yang membuat berat badan teman-teman akan semakin menurun. Oke.